Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Nah sahabat tani dan pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita mempunyai tanaman, tentu bisa dibilang mempunyai kewajiban untuk merawatnya ya. Apapun jenis tanaman itu, apakah tanaman hias atau tanaman yang konsumsi. Tentu kita mempunyai kewajiban untuk merawatnya kalau kita memang menanamnya. Dan musuh tanaman itu adalah salah satunya adalah hama. Tentu kita juga harus berpikir bagaimana mengendalikan hama itu pada tanaman sehingga hama itu tidak menyerang ataupun tidak merusak tanaman yang kita tanam ya sahabat tani. Nah, kalau kita mempunyai tanaman yang luas, entah itu tanaman apapun yang kita tanam secara banyak, tentu kita mungkin untuk pengendalian hama kita bisa membelinya di toko pestisida atau di tempat manapun yang menyediakan obat hama. Bagaimana kalau kita menanamnya itu cuma sedikit, tentu kita juga bisa dibilang tanggung untuk membeli sebuah pestisida karena mungkin juga secara harga juga mahal, tidak seimbang dengan tanaman yang kita tanam. Nah, di video kali ini saya akan memberikan ya sedikit ya informasi bahan yang bahkan kita tidak usah membelinya. Dan itu sudah terbukti ampuh mengendalikan sejenis serangga. Jadi, bahan apa yang kita pakai? Ikutin terus video ini agar kita sama-sama tahu bahan yang kita tidak usah membelinya itu ampuh untuk mengendalikan hama sejenis serangga. Dan yang baru bergabung di video ini, terima kasih sudah berkunjung. Mohon dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang lebih baik lagi dan mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain dengan cara subscribe, like, dan komen. Kita ikutin videonya, jangan di skip biar kita sama-sama tahu bahan apa yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan hama. Untuk bahan yang akan saya tunjukkan, tentu pemirsa ataupun sahabat tani juga saya yakin sudah mengenalnya, yaitu ini ya pemirsa. Jadi ini adalah puntung rokok. Nah, kenapa puntung rokok? Ya seperti kita tahu rokok berbahan dasar tembakau dan kita juga pasti juga sudah mengerti kandungan yang terdapat di tembakau itu. Jadi di puntung rokok ini masih banyak ya seperti ini tersisa beberapa ya sedikit bagian lah yang masih menyisakan tembakau. Nah, seperti ini. Dan pada filter atau penyaring pada rokok itu bekas hisapan yang dilewati asap itu warnanya sudah berubah karena juga dia ada kandungan yang menempel, seperti kandungan yang ada dalam tembakau itu ikut menempel di filter atau penyaring di satu batang rokok. Nah, inilah yang akan kita manfaatkan untuk kita jadikan pestisida. Nah, untuk memperjelas atau mengulang pengetahuan kita untuk menambah daya ingat kita, kandungan yang ada di dalam tembakau khususnya, ini adalah neurotoksin nikotin yang dia bisa menjadi racun untuk serangga. Neurotoksin nikotin ini mampu mematikan serangga-serangga pemakan ataupun penghisap. Seperti contoh ulat sebagai pemakan, kutu daun sebagai serangga penghisap juga bisa dikendalikan dengan apa yang ada di dalam tembakau tersebut. Jadi banyak sekali, itu hanya beberapa yang saya sebutkan, padahal banyak sekali jenis serangga yang pengganggu tanaman yang bisa dikendalikan dengan pestisida
yang berbahan dasar tembakau. Sebelumnya saya juga pernah memberikan tutorial bagaimana kita menggunakan tembakau, tapi waktu itu yang saya gunakan adalah murni memang masih tembakau, dan itu saya dapatkan dari membeli. Kalau ini sama sekali tentu kita tidak usah membelinya. Mungkin setiap rumah mempunyai asbak penampung puntung rokok, dan mungkin juga selalu sering asbak-asbak itu terisi dengan puntung rokok. Mungkin ya selama ini perlakuan kita hanya ya membuangnya di kebun, membuangnya di tempat sampah atau dimanapun. Nah, alangkah baiknya kalau kita mempunyai tanaman, apapun jenis tanaman itu, entah tanaman hias, bunga-bungaan di depan rumah atau dimanapun, atau tanaman sayuran yang juga rentan terganggu oleh serangga pengganggu tanaman, juga ini bisa kita gunakan. Bagaimana caranya agar ini bisa kita aplikasikan ke tanaman? Baik, akan saya tunjukkan cara-caranya. Nah, tentu kita juga harus memisahkan ini karena masih ada abunya ya, pemirsa. Masih ada abunya dari asbak. Sebaiknya kita pisahkan dulu. Nah, seperti ini. Dan ini hasil yang saya kumpulkan beberapa hari. Sangat banyak sekali ya pemirsa. Nah, ini tinggal kita masukkan saja. Berapa takaran airnya? Ya, sebaiknya kita menggunakan, melihat, mungkin kan kita mengumpulkan puntung rokok itu juga tidak menentu ya hasilnya ya, sahabat tani. Tinggal kita memberikan untuk airnya 1 bagian puntung rokok, 1 bagian air. Nah, itu akan menjadi pekatan yang nantinya akan kita cairkan lagi, ditambah beberapa takaran air, baru kita aplikasikan ke tanaman. Dan berapa waktu yang kita butuhkan? Kalau di video sebelumnya menggunakan air panas, saya 6 jam dari pemberian air panas, 6 jam saya endapkan, itu sudah bisa dipakai. Lebih lama juga lebih bagus dalam perendaman ini ya pemirsa. Dan di sini saya sudah ada yang saya udah endapkan, ini sudah 1 minggu. Dan ini nanti yang akan saya gunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman saya. Nah pemirsa, saya akan mencampur puntung-puntung rokok ini, merendamnya dengan air. Jadi puntung rokoknya juga segini, airnya juga 1 bagian dari puntung rokoknya. Kemudian kita bisa mengaduknya ya pemirsa, atau memposisikan agar puntung-puntung rokok ini bisa terbasahi atau tenggelam. Kalau memang perlu kita tambahkan air agar kita juga bisa yakin semuanya bisa terendam, kita bisa menambahkan airnya lagi. Nah, ini toplesnya bisa Anda tutup atau tidak tutup juga tidak apa-apa. Kita diamkan selama kurang lebih 1 minggu akan lebih baik ya. Jadi yang ada pada filter atau penyaring pada batang rokok itu juga ada waktu bisa terlarut di airnya ya sahabat tani. Oke, kita simpan. Yang ini untuk persediaan penyemprotan selanjutnya. Nah, yang akan kita gunakan adalah yang sudah ada 1 minggu terendam ya. Berapa takaran yang bisa kita gunakan untuk hasil dari perendaman puntung rokok itu? Nah, untuk takaran, kalau saya menggunakan yang tembakau asli, saya pernah membuatkan videonya, itu saya menggunakan 50 untuk
per liter air. Nah, itu kalau memakai tembakau asli. Nah, dikarenakan ini sudah berupa puntung rokok yang secara kandungan yang kita butuhkan mungkin juga tidak terukur, saya akan menambahkan takaran dari seperti biasanya. Kalau tadinya untuk 1 liternya 50 ml, saya akan menggunakan 1 liternya 100 ml. Nah, caranya kita pakai torong ya untuk memasukkan. Jangan lupa pakai penyaring agar tidak ada benda-benda yang bisa nanti mengganggu sprayer ikut masuk. Dan yang akan saya gunakan berarti adalah 200 ml untuk 2 liter air. Baik, seperti ini kita kocok-kocok sebelum kita gunakan. Dan ini sudah siap kita gunakan. Nah, sahabat tani, untuk kali ini saya akan mencontohkannya pada tanaman kacang panjang saya, agar sahabat tani tidak bosan melihat video saya yang atau sebagai bahan media aplikasinya itu cabai, tomat. Sekarang saya akan mencontohkan pada kacang panjang. Nah, di sini di kacang panjang saya bagian bunganya sudah banyak sekali ya dikerubutin kutu. Terus juga banyak sekali semut yang mengerubuti. Ini adalah semut ini datang karena dari kutu ini mengeluarkan cairan ya, seperti embun ya, bisa dinamakan secara umumnya embun madu. Dia rasanya manis, makanya semut-semut ini datang. Tuh, banyak sekali di batang-batang tanamannya juga, sahabat tani. Nah, kita tinggal semprotkan saja ke bagian tanaman yang diserang hama ya, pemirsa. Usahakan ya serata mungkin di bawah-bawah daun. Baik sahabat tani, sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.